Kasus Bernstein International Elite High School. Kasus ini berkisaran tahun 2017 hingga 2018. Sebuah metafora iblis berjiwa malaikat tergambar jelas dalam kasus ini. Dia telah melakukan pembunuhan massal dengan tangan yang sangat bersih. Dia adalah sosok iblis yang tersenyum ramah yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tak seorang pun yang menduga bahwa dia adalah otak di balik semua peristiwa di sekolah elit Bernstein. Akan tetapi dia hanyalah manusia biasa. Dan iblis berjiwa malaikat hanyalah ungkapan atau metafora yang digunakan orang-orang untuk menggambarkan dirinya. Jika saja dia memiliki kemampuan supernatural, mungkin saja akan ada yang menyebutnya Tuhan. Dia menggunakan berbagai metode manipulasi yang sangat liar untuk menjerat korbannya. Salah satunya adalah metode pencucian otak. Ini cukup rumit, titik-titik kecil yang saling berhubungan menciptakan jalur pemikiran. Jika kita menambah garis dari titik berbeda mengarah pada tujuan yang sama, maka akan membuat sebuah sudut. Dan jika kita menarik lagi garis dari tengah sudut ke jarak tertentu, maka akan menciptakan ilusi 3 dimensi pada ruang 2 dimensi. Begitu pula dengan perspektif. Makin banyak garis pembentuk sudut pandang, makin jelas pula pandangan yang didapatkan orang tersebut. Namun, apa yang akan jelas pada akhirnya akan ditentukan dari titik mana saja garis itu ditarik. Aku telah sampai sejauh ini, dan kehilangan segalanya. Awalnya hanya rasa ingin tahu, kemudian berubah menjadi obsesi penuh ego dalam diriku. Ini menciptakan lubang dalam hatiku. Sekarang, aku tidak dapat merasakan perasaan lagi. Apakah sekarang aku sama dengannya? Atau justru memang sedari awal aku sudah sama dengannya? 9 Februari 2018 oleh K. Chapter 1. Gadis Musim Semi. 2017, Munich, Jerman. Musim semi tiba memekarkan bunga-bunga yang menawan. Rumput-rumput kembali tumbuh dengan sangat hijau, seakan hari ini membawa harapan yang sangat cerah untuk hari esok. Bernstein International Elite High School adalah sekolah untuk anak-anak orang terkaya di daratan Eropa, terletak di Jerman pada kota Munich, yang adalah salah satu kota yang menjadi pusat perekonomian Jerman dengan banyaknya perusahaan besar dan industri yang berkembang di sana. Banyaknya orang-orang terpandang yang tinggal dan mengembangkan bisnisnya di sana membuat kota ini seakan menjadi jantung ekonomi Eropa Barat. Terlepas dari itu semua, kota ini sangatlah indah, terutama pada saat musim semi. Seluruh bunga-bunga yang mekar membuka babak baru dengan sambutan yang sangat indah. Namun, suatu ketika seorang gadis di sekolah elit Bernstein bernama Rachel menyaingi keindahan musim semi itu sendiri, terutama saat dia tersenyum. Dia sangat menawan, Rachel. Ada yang mengatakan dia bagaikan musim semi. Wajah cantiknya bersinar seperti matahari yang sangat cerah. Matanya berkilauan seperti bintang-bintang di langit malam. Bibirnya merah seperti mawar-mawar yang memekaran di taman. Wanita yang dapat mengubah seorang pria hanya dengan tatapan kosong dan senyuman manis. Jika ku ungkapkan sekarang, apakah nanti dia akan jauh dariku? Seluruh pria terus bertanya-tanya seperti itu di dalam diri mereka. Namun terlepas dari itu semua, setiap orang berhak menikmati musim semi. Dia selalu menyapa setiap orang yang berpapasan dengannya. Sapaan hangat membuat setiap orang yang disapa olehnya tak dapat melupakan dirinya. Dia adalah lambang dari kehidupan baru, harapan, dan kebahagiaan. Saat itu di tengah taman pada kota elit Bernstein, angin sepoi-sepoi yang membawa kehangatan musim semi meniup dedaunan di atas pepohonan menciptakan keindahan menjelang siang hari yang tak terlupakan. Aku baru saja menyadari jika adikku sedang berlari ke arahku sambil berteriak, "Kakak!" dengan sangat bersemangat, dengan pandangan yang menawan. "Kakak, coba lihat ini, cantik kan?" Kemudian dengan lembutnya tersenyum kepadaku. Wajahnya yang sangat cantik membuatku lupa jika dia adalah adik. Dia memperlihatkanku sepuntuk bunga yang sangat indah. Aku pun meresponnya dengan senyuman hangat, kemudian mengambil sepuntuk bunga yang dia bawakan untuk. Setelah itu aku tersenyum dan berkata kepadanya, "Kenapa? Apa kamu ingin bilang jika ada hal lain yang seindah dirimu di dunia ini?" Kemudian aku mencium bunga itu sembari tersenyum hangat padanya. Muka adikku mulai memerah, sesekali memalingkan wajah karena malu. "Kak, boleh tidak bunga ini ada di taman milik kita di rumah?" tanya adikku tercinta dengan penuh harapan. Aku menatapnya dengan penuh perasaan sebelum kemudian berkata, "Apa sih yang gak boleh untuk kamu?" Kemudian aku mulai mengelus-elus rambut adik. "Ih kakak, banyak teman-temanku di sini, aku malu," kata adikku dengan muka cemberut yang menggemaskan. Bel sekolah berbunyi, saatnya masuk kelas. Segera adikku langsung mengambil kembali bunganya dariku. Aku duluan ya kak." "Dah," ucap adikku sembari berlari ke kelasnya. Dia meloncati genangan air seakan tak takut dengan kejadian beberapa hari lalu. Mereka berdua berpisah di sini untuk memasuki kelas mereka masing-masing. Cyril sudah berada pada kelas 12 dan akan segera naik ke kelas 13.
Sedangkan Rachel berada pada kelas 11 dan akan segera naik ke kelas 12 seiring naiknya Cyril ke kelas 13. Baris-baris meja dan kursi teratur dengan sempurna. Papan tulis besar di depan ruangan masih kosong. Suasana kelas terasa sangat santai, namun cukup berisik karena mereka asik bercakap-cakap satu sama lain. Seperti kelas pada umumnya, terdapat murid-murid yang sedang membicarakan temannya, atau suara pena seorang murid yang sibuk menulis pekerjaan rumah yang lupa dia kerjakan di rumahnya. Yaps, aku Rachel. Aku berasal dari keluarga Hayden. Ayahku bernama Ryan Hayden dan kakakku adalah Cyril Hayden, dan aku memiliki seorang tunangan bernama Damian. Singkatnya, hubunganku dengan Damian cukup rumit karena dia adalah orang yang cukup emosional. Walau begitu, keluargaku dan keluarganya sudah sepakat untuk menjodohkan kami berdua. Jadi aku tidak ada pilihan lain selain mencoba menerimanya. Lagi pula, mungkin saja kedepannya dia akan berubah. Dan juga mungkin aku dan dia bisa saling mengerti karena hubungan ini sudah berjalan cukup jauh. Aku juga kadang berpikir penyebab dia cemburu bisa jadi karena banyaknya cowok yang menyatakan cinta kepada aku. Sesampainya Rachel di kelas, dia bertemu dengan seorang temannya. "Rachel, sini," seru Amy sambil melambaikan tangan. "Oh iya, ini Amy. Kami berdua sudah berteman sejak masuk di sekolah elit Bernstein. Aku dan dia sudah sering bermain bersama. Membuat hubungan kita sudah sangat erat. Walau sampai sekarang aku tidak pernah berkunjung ke rumahnya." Tidak lama setelah aku melihatnya, aku langsung memanggilnya Amy, sembari berlari seperti ingin memeluknya. Mereka berpelukan dengan erat, sampai Amy berkata, "Aduh duduh, ini erat banget loh," dengan wajah yang sudah pasrah. "Aku pikir kamu tidak akan hadir hari ini, karena 2 hari lalu kamu terpeleset salju yang mencair," ucap Amy dengan raut wajah yang sedih sembari memelukku kembali. Kali ini aku yang pasrah dipeluk olehnya. Inilah Amy, dia sangatlah perhatian. Saat hari pertama masuk, aku sangatlah gugup, namun Amy membantuku untuk beradaptasi. Kami menghadapi banyak masalah bersama. Amy adalah sahabatku satu-satunya. Aku ingin menjaga Amy selamanya. "Nggak apa-apa kok, nih buktinya kalau aku nggak apa-apa," sembari memperlihatkan luka lecet pada kakiku yang sudah mulai sembuh. Amy sekarang terlihat lebih lega setelah mengetahui jika aku tidak apa-apa. Dia terlihat cukup imut seperti seorang kakak yang terlalu protektif ke adiknya. Mereka berbincang di kelas tentang pekerjaan rumah minggu lalu, namun Amy terlalu asik memperhatikan keindahan Rachel. Sentuhan lembut, juga kibasan rambut yang sangat memukau membuatnya terpana hingga tak memperhatikan apa yang Rachel katakan. Rachel langsung cemberut dan berkata, Hey, jangan menghayal Amy." Namun Amy makin terpesona karena Rachel terlihat sangat imut ketika marah. Musim semi. Para gadis sangatlah ingin tampil cantik untuk menyamai musim semi. Namun hanya Rachel lah yang melampauinya. Belakangan ini aku cukup sedih karena Damian susah mempercayaiku. Dia mungkin mengira aku akan berselingkuh, padahal aku tidak pernah ada niat seperti itu sama sekali. Tapi seperti yang kukatakan tadi, mungkin kedepannya dia akan berubah. Lagi pula pertunangan ini sangatlah penting antara keluargaku dan keluarganya. Aku seperti terpaksa untuk bersamanya. Mungkin itu membuatnya menjadi sangat pesimis. Padahal aku sudah berusaha untuk mencintainya. Setelah beberapa saat bersama Amy di kelas, ada beberapa gadis menertawaiku. Amy yang menyadarinya langsung mendatangi mereka dan mulai mengomel. Menurutku wajar saja jika mereka membicarakan. Karena aku terlalu aktif, ini mungkin mendorong mereka untuk berpikir jika aku terlalu mencari perhatian. Kemudian aku mendatangi mereka. Amy yang melihatku mendekat memberitahu kepada mereka untuk segera meminta maaf kepada aku. Namun sebelum mereka meminta maaf duluan, aku justru yang duluan meminta maaf kepada mereka. "Maaf ya, mungkin ada beberapa hal memalukan yang aku lakukan belakangan ini yang membuat kalian tidak menyukaiku. Maaf ya." Amy cukup kaget mendengarnya, namun juga sangat tersentuh melihat Rachel melakukannya dengan sangat tulus. "Hei, apa maksudmu Rachel?" tanya Amy dengan kebingungan menggunakan nada marah dan keheranan. Singkat cerita, guru pun masuk dan mereka mulai melakukan pembelajaran. 3 jam setelahnya, Cyril berjalan keluar dari gedung kelas B menuju ke taman sekolah. Dia melihat-lihat beberapa bunga di taman itu sebelum kemudian mendapatkan bunga yang sama persis seperti yang dibawakan oleh Rachel. Dia memetik bunga itu kemudian pergi. Dia seperti pergi ke suatu tempat yang berhubungan dengan bunga. "Tuan, ingin kemana?"
Tanya supirnya setelah membuka kaca jendela mobil. Namun Cyril hanya tersenyum dan berkata, "Untuk kali ini, aku akan berjalan kaki saja. Mungkin ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Tuan Cyril berikan kepada Nona Rachel. Dia belajar dengan sangat baik dari kesalahannya. Terakhir kali dia memintaku untuk mengantarkannya membeli kejutan untuk Nona Rachel, yang terjadi malah kejutan itu rusak." Sepanjang perjalanan, Cyril disajikan suasana kota Munich yang begitu indah di awal musim semi. Matahari yang bersinar cerah dan bunga-bunga yang mulai bermekaran. Dia menikmati indahnya taman-taman yang sempat tertutup salju, sekarang dipenuhi warna dari berbagai macam bunga. Masyarakat lokal mulai keluar untuk menikmati cuaca yang lebih hangat. Dia melihat orang-orang sudah mulai kembali beraktivitas seperti berjalan-jalan di taman maupun bersepeda di sekitaran kota. Banyak yang terlihat mengenakan pakaian yang lebih ringan daripada selama musim dingin. Tidak lupa juga orang-orang membawa jaket ataupun kaos untuk berjaga-jaga jika cuaca tiba-tiba berubah. Terdengar tawa dan obrolan riang di udara, serta suara anak-anak di taman bermain yang terdengar sangat gembira ketika menikmati awal musim semi. Terakhir kali aku datang ke toko ini saat musim semi tahun lalu. Semoga Tante Clara tidak marah. Terlihat sebuah toko bernama Lily Flowers. Saat itu aku sedang mengatur bunga di etalase tokoku sebelum kemudian dia datang. Dia adalah Cyril, anak jenius dari sekolah elit Bernstein. Dia adalah anak paling tampan di sekolahnya, bahkan guru-guru sangat sering membicarakannya. "Ayo, perlihatkan bunga apa yang akan kamu tanyakan kali ini," ucapku sembari melemparkan senyuman manis kepadanya. Dia sedikit tertawa sebelum kemudian dengan tersenyum ramah mengatakan, "Seperti biasa Tante Clara, selera Rachel selalu sederhana." Kemudian menunjukkan sebuah bunga kepadaku. Aku menaikkan kening sembari kaget membuka mulutku karena melihat bunga yang sangat indah. Segera aku memberitahu padanya jenis bunga ini. "Ini adalah bunga primula, bunga yang sangat indah." Kemudian aku mencium bunga primula yang dia perlihatkan itu sembari menutup mataku sambil tersenyum. Perasaan nyaman yang diberikan bunga primula sangatlah menyenangkan. Aku bahkan sampai lupa jika sedang melayani pelanggan. Seperti biasa, Tante Clara mengetahui berbagai jenis bunga. Aku sangat beruntung bisa menemukan tokonya tepat sebelum dia bangkrut. Ayahku sering membeli bunga pada tokonya dulu saat ayahku masih bersekolah di sekolah elit Bernstein. Namun entah kenapa ayahku tidak membantunya di saat tokonya mengalami kesulitan. Beruntung saat itu aku sedang mencari sebuah toko bunga di dekat sekolah elit Bernstein dan bertemu dengan tokonya. Aku membantunya sehingga tokonya tidak jadi tutup dan bertahan lama hingga sekarang. Aku berkata, aku punya rencana untuk membuat kejutan kecil untuk Rachel. Kemudian aku tersenyum pada Tante Clara. "Tante, aku ingin membeli beberapa bunga di sini," ucapku sembari mengeluarkan dompet untuk mengambil uang tunai. "Tentu saja, mau bunga apa?" tanya Tante Clara sambil menunjukkan koleksi bunganya. Singkat cerita, setelah itu Cyril berjalan kembali ke sekolah dengan membawakan bunga primula berwarna merah, kuning, biru, dan putih. "Dia pasti akan sangat senang," gumamnya sambil mencium bunga-bunga yang dia bawakan untuk Rachel. 1 jam sebelumnya, saat itu Rachel sedang dalam pembelajaran. Rachel tiba-tiba menerima pesan dari Damian. "Aku ingin bertemu di tempat biasa." Melihat isi pesan itu, Rachel tersenyum kemudian membalas pesannya. "Sebentar ya," dan langsung mematikan ponselnya. Sementara itu dari sudut pandang Damian, dia baru saja mengirimkan sebuah pesan baru untuk membalas pesan Rachel. "Segera." Namun pesan itu tidak sempat dibaca oleh Rachel karena dia sudah mematikan ponselnya. Damian terlihat marah karena hal sepele seperti itu. Kemudian melempar ponselnya dari atap gedung sekolah. 50 menit kemudian, Rachel ke tempat janjian untuk bertemu Damian. Rachel manggil-manggil Damian di atap gedung sekolah. "Damian, aku di sini. Ayo keluar. Di mana kamu? Jangan kejutkan aku. Kamu tahu aku jantungan loh." Panggilnya sembari sedikit tersenyum. Namun Damian secara tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menamparnya. "Aku sudah memanggilmu dan seharusnya kamu tidak mematikan ponselmu."
Memangnya kamu meremehkanku? Teriak Damian yang kesal, kemudian menendang Rachel yang sudah terjatuh karena tamparannya. Rachel menangis sembari mengusap-usap matanya. Aku minta maaf, ungkap Rachel kepada Damian sambil menangis terseduh-seduh. Namun karena termakan amarah, Damian terus menendangnya. Kamu selalu saja membuatku marah. Mengapa kamu mematikan ponselmu, Tidak ingin menerima pesan dariku? Tidak ingin berbicara denganku? Jawab. Sebelum kemudian mengangkat Rachel dan memukulnya lagi berkali-kali. Rachel mendorong Damian, kemudian mulai berkata, Aku muak denganmu, Damian. Aku sudah berusaha menjadi seperti yang kamu inginkan, tapi kamu terus saja mengulanginya. Kamu terus mengulangi perilakumu yang kasar padaku. Sepertinya benar, aku tidak mencintaimu. Kamu begitu kasar. Siapa yang mau mencintaimu? Damian yang mendengar itu merasa sangat tersinggung, hingga merasa ingin menghancurkan Rachel saat itu juga. Cyril memasuki gedung sekolah tempat kelas milik Rachel berada. Dia menyapa beberapa orang dengan sangat ramah. Halo, itu Cyril. Wah, dia sangat tampan. Namun setelah sesampainya di kelas milik Rachel, dia tidak menemukannya di sana. Permisi, apakah kalian tahu di mana Rachel? Tanya Cyril pada teman-teman sekelas Rachel. Terlihat juga di kelas itu ada seorang lelaki yang juga sangat menyukai Cyril dan ingin berbicara dengannya. Namun dia sangatlah malu untuk menemui Cyril, terutama saat Cyril dikerumuni oleh banyak wanita seperti itu. Namanya adalah Andy Frost. Amy ingin memberitahu kemungkinan Rachel berada di mana, namun sebelum Amy memberitahukannya, wanita-wanita di dalam kelas tersebut sudah sangat banyak mengurumuni Cyril. Hai Cyril, ayo ke kantin denganku. Ini nomor ponselku. Punyaku aja. Ih, bener dia ganteng banget, kata mereka sambil berdesak-desakan mengurumuni Cyril, sehingga Amy tidak jadi memberitahukannya kepada Cyril. Sementara itu, Rachel terus dipukuli oleh Damian. Cyril menanggapi beberapa orang wanita yang mengerumuninya lalu keluar dari kelas itu untuk kembali pergi untuk mencari Rachel ke ruangan lain. Aku tidak pernah mencintainya. Dia tidak pernah mau mencoba melihat hati. Aku sudah berusaha untuk menyukainya yang memiliki sifat seperti ini. Tapi apa yang dia lakukan? Apakah dia akan melihat ke mataku saat ini? Apakah dia akan peduli dengan rasa sakit yang kurasakan saat ini? Dia terus mengulanginya. Ini terus berulang. Namun tidak ada yang membantuku. Semua orang takut dengannya cuma karena ayahnya nomor satu. Untuk apa perjalanan seperti ini? Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Ini sangat menyedihkan. Tidak, masih ada seseorang yang selalu membela aku tanpa melihat siapa lawannya. Apakah kau bahagia menjadi adikku? Damian terus memukuli Rachel terus-menerus hingga dia tak sadarkan diri. Seketika membuat suasana menjadi hening. Damian yang panik berusaha membangunkan Rachel kembali. Sementara itu Cyril masih mencari Rachel pada setiap ruangan di gedung sekolah tersebut. Hingga kemudian dia berpikir untuk mengeceknya di atap gedung sekolah. Dia pun segera menaiki tangga untuk pergi ke atas. Namun baru saja ingin ke atas, dia malah mendapatkan panggilan dari kepala sekolah. Tolong agar siswa bernama Cyril Hayden segera ke kantor kepala sekolah sekarang. Seketika Cyril tidak jadi ke atap dan justru turun ke bawah untuk segera menemui kepala sekolah. Damian berusaha membangunkan Rachel, namun setelah Rachel terbangun, Damian justru langsung didorongnya hingga terjatuh. Rachel tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk lari, menjauh darinya, dan mencari pertolongan. Sementara itu, sembari berjalan keluar, Cyril mencoba menelpon Rachel kembali sambil mengeluh. Pasti kepala sekolah hanya ingin memintaku untuk mengikuti kompetisi internasional lagi. Gumamnya dengan kesal. Namun, tepat saat dia melangkah keluar, dia berpapasan dengan Rachel yang terjatuh dari atas atap gedung tepat di depannya membentur tanah.